Dan saudara, sekitar 50.000 liter susu sapi murni dibuang di Boyolali, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan bukan hanya aksi protes karena industri pengolah susu mengurangi kuota susu lokal, melainkan karena susu itu merupakan susu stok yang tidak terserap. Seperti inilah video amatir warga saat para pengepul membuang susu sapi murni dari truk tangki ke sejumlah tempat, seperti kebun jagung, selokan, hingga sungai di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Susu terpaksa dibuang karena bila dibagikan secara gratis untuk warga ditakutkan menimbulkan permasalahan baru. Stok susu yang melimpah tersebut kenapa tidak dapat disalurkan ke pengolahan produk turunan susu seperti keju dan yogurt karena kapasitas penyimpanan susu yang dimiliki para UMKM yang berada di Boyolali juga tidak bisa menampung banyak. Dari sisa-sisa yang hari-hari yang lalu itu harus dibuang, makanya digunakan untuk momen kemarin kita buang. Itu bukan tolakan dari pabrik, itu bukan, tapi memang karena stok sisa dari beberapa hari yang lalu, karena memang susu fresh ini kan nggak bisa bertahan untuk beberapa hari ya. Jadi memang harus segera dikirim ke pabrik. Kalau ada sisa 1.000, 2.000, 3.000 dalam satu cooling unit, akhirnya kan numpuknya jadi banyak, Mas. Itu yang memang kita buang. Kami khawatir kalau itu dibagikan juga nggak layak konsumsi. Jadi memang harus dibuang ya. Di Boyolali sebenarnya sudah ada Mas UMKM untuk pembuatan keju, yogurt gitu kan. Cuman kapasitas produksinya mereka juga terbatas. Sengketa antara pengepul susu di Boyolali dan kantor pajak belum menemui jalan tengah atau solusi. Usaha UD Pramono berencana tutup karena tidak sanggup membayar pajak. Rekening di bank juga sudah diblokir karena permasalahan ini. (1.300) peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah harap-harap cemas dengan rencana tutupnya pengepul susu bernama UD Pramono. Permasalahan pajak yang dihadapi usaha rakyat ini membuat rekening pemiliknya, yaitu Pramono, dibekukan oleh bank atas permintaan kantor pajak. Uang Rp670 juta di tabungan dibekukan karena usaha dagang Pramono menunggak pajak dengan nilai yang hampir sama. Bahkan, semula Pramono dianggap berutang pajak sampai dengan Rp2 miliar. Kronologi masalah yang dihadapi Pramono adalah rekening di bank diblokir kantor pelayanan pajak KPP Pratama Surakarta pada 4 Oktober 2024. UD Pramono dianggap punya utang dari tahun 2018. Tetapi menurut Pramono permasalahan itu telah diselesaikan pada tahun yang sama dengan setoran uang senilai Rp200 juta. Oktober dari kantor Bank Mandiri itu, Pak, tabunganmu diblokir sejumlah 671. Oh, apa iya, Mbak? Ya, oh ya, nanti kalau saya coba, nanti kalau uangnya sudah sampai itu bisa diambil atau enggak. Ternyata enggak bisa. Setelah enggak bisa, saya ke kantor pajak menyerahkan NPWP sama suratnya itu. Disuruh membawa kembali NPWP sama surat, nanti musyawarah. Nanti ngabari sama Mas Tawar. Setelah 1 minggu ngabari sama Mas Tawar, aturannya enggak bisa dirubah ya seperti itu. Setelah itu menyerahkan NPWP sama surat itu. Saya 1 minggu lagi saya mau try yang usaha sapi dagang susu gitu. Karena saya tidak mampu lah, kebingungan. Dagang saja sudah urusannya sudah berat, ditambah kantor pajak yang tidak pernah selesai, tapi saya bingung. Daripada berat semua, lebih baik saya menyerah. Upaya mediasi sudah dilakukan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali begitu mendengar UD Pramono akan tutup karena tidak sanggup membayar pajak. Tetapi sampai saat ini belum ada jalan tengah atau solusi bagi kedua pihak yang bersengketa. Yang pasti, rencana penutupan UD Pramono sebagai pengepul susu membuat peternak sapi perah benar-benar khawatir. UD Pramono dianggap sebagai penolong bagi mereka karena memberikan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp7.600 per liter saat rata-rata harga susu di pengepul hanya Rp7.000 per liter. Peternak sendiri juga khawatir kalau sampai ini tidak segera clear, kan
perputaran uang Pak Pram juga terbatas, Bu. Nanti khawatirnya Pak Pram ditutup karena 1.300 peternak ini membawa susunya ke Pak Pram itu 20.000 liter sehari. Kalau sampai Pak Pram tidak buka atau tidak berlanjut, mau dibawa kemana dalam situasi mepet seperti ini? Merespons permasalahan yang dihadapi pengepul susu Pramono, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pemblokiran rekening peternak yang viral karena dikejar tagihan pajak ratusan juta rupiah sudah sesuai ketentuan. DJP juga bilang selalu berpegang pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif. Terakhir, Pramono sudah menjual 6 ekor sapi demi bisa membayar setoran susu dari peternak sapi setiap hari. Nani Hasuti, Tim Liputan, Kompas TV, Boyolali. Kementerian Pertanian menggelar pertemuan dengan sejumlah peternak sapi perah. Pertemuan dilangsungkan untuk mengetahui kondisi industri susu dalam negeri pasca aksi protes pengepul yang membuang 50.000 liter susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah. Kementan memediasi antara peternak, pengepul, dan industri hingga menemukan jalan tengah. Kami sudah pertemukan antara industri dan peternak, pengepul. Tiga-tiga sudah sepakat, damai, dan seterusnya. Kemudian regulasi, kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas, provinsi, dinas peternakan, provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Dampak dari penutupan Bandara Komodo akibat erupsi Gunung Lewotobi, sebagian warga dan wisatawan menggunakan kapal laut untuk menyeberang keluar dari Labuan Bajo. Hujan deras yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah membuat sebuah perpustakaan sekolah ambruk dan mengakibatkan tanah longsor yang menimbun rumah warga. Dan warga pun diminta untuk mewaspadai cuaca buruk. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda hanya di Kompas Siang.